Kak, ada sih kak, ganggu kak. Gak bisa. Lu ngomong mulu. Terus. Sebelum itu kalian use add data. Masih ngerti kan cara masukin data? Udah masukin yang tahun 2023 sama 2025. Udah? 2025-nya di atas ya. Masukin sampai yang 2025-nya di atas itu bisa kalian misalkan misalnya dia tinggal bisa. Udah? Ya. Udah. Nah, sebelum itu, mau kasih tahu dulu gimana cara kita dapat digitasi ini. Kan kita udah nyediain ya. Tapi sebelum kita dapat ini, kita tuh harus ngolah lebih lanjut terlebih dahulu. Caranya, ini aku tutor doang ya, nggak usah diikutin. Jadi itu kita ada citra. Jadi kita ada citra, entah itu di Copernicus atau GE, Sentinel. Nah, sini aku pakai contoh yang 2023. Jadi citranya akan kayak gini. Nah, setelah itu kita bakal menghitung atau misahin isi daratan sama perairannya menggunakan tools namanya raster kalkulator. Jadi tinggal kalian start saja, terus pilih yang raster kalkulator. Nah, di sini kalian bisa klik 2 kali yang kondisional, terus pilih yang citra yang kalian pakai. Sabar ya, habis itu rumusnya kurang dari sama dengan 0,1,0. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau NDWA-nya kurang dari sama dengan 0, jika terpenuhi maka dia bakal diisi pakai nilai 1. Tapi misal dia tidak terpenuhi NDWA-nya maka dikasih nilai 0. Dimana satu itu nanti merepresentasikan dari nilai perairan. Satu itu daratan, kan kalau 0 itu perairan. Begitu. Udah tinggal sedikit. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi kan yang merah ini 0 berarti ini merepresentasikan perairan. Si satu ini merepresentasikan daratan. Nah, di situ kita pengen nge-raster ke poligon si data ini biar kita bisa ngedigitasi garis pantainya. Caranya kalian ke search terus ketik raster to polygon. Habis itu ikut rasternya kalian masukin yang UI citranya terus
Kalian tahu kan biasanya kalau data yang didownload kayak Sentinel atau Landsat gitu itu datanya berupa raster. Tahu kan? Makanya kita di sini konversi dari raster ke poligon karena kita mau melakukan digitasi nantinya. Karena kalau digitasi pas dia masih raster tuh nggak bisa. Terus kita lihat nanti datanya akan kayak begini. Nah, di situ cara kalian ngeditasinya, kalian ke katalog, terus pilihlah folder yang pengen kalian gunain buat nyimpan. Terus aku nanti di sini nih contohnya. Terus kalian pilih new, terus save file. Habis itu kasih nama gerpan. Terus ditulisnya ganti polyline. Untuk koordinatnya 49S karena ini kan daerah Semarang ya. Jadi oke. Terus oke. Setelah udah, si data 2023 ini yang kalian baru buat di klik kanan. Terus ke edit features, start editing. Habis itu pilih create features. Ini construction-nya pilih yang lain. Habis itu nah biar dia ngikutin garis ini, kalian bisa pakai trace. Jadi dia bakal ngikutin garisnya aja. Kalau udah selesai, anggaplah diklik 2 kali, jadi nanti dapat garis pantainya kayak gini. Nah, jadi cara dapat garis pantai yang kalian gambar tadi. Nah, kemarin kenapa kita udah olah garis pantainya? Karena kalau misalkan di kelas pertama takut hasilnya nanti kalian beda-beda. Karena kan kelihatan ya kalau misalkan garis pantai di Semarang tuh cukup jelek juga karena banyak yang udah kepake jadi tambak atau lain-lain. Jadi kemarin udah kita olahin dan sekarang kita bakal langsung ke desa. Langsung masuk ke pengolahan desa. Oh sama tadi kan ada yang UTM 49S itu masih pada ingat gak itu ini gimana? Tahu pasti gimana pasti orang UTM. Kenapa sekarang ada yang paling kanan deh. Oke, jadi ini yang garis merah garis apa? Garis dua. Oke, garis ekwator ya, benar. Nah, kenapa kita pakai 49S? Karena lokasi Semarang itu kan ada di sini. Makanya kita pakai 49S. 49 south, yaitu selatan. Tapi kalau misal kalian ngolah datanya di daerah sini, berarti kalian makanya kode. Udah, gitu dong. Karena penentuannya kayak gitu ya buat yang di MTM. Kenapa diubah ke UTM juga? Karena kalau misalkan masih pakai yang awal itu derajatnya masih dalam desimal. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian diubah ke UTM itu tuh udah dalam sentimeter gitu. Jadi lebih baik lagi dan lebih sesuai lagi sama lokasi ini. Oke, karena garapannya udah selesai, lanjut versi next. Oke, jadi yang garapan 2025-nya selain checklist. Nah, di sini kita bakal ngegambar si garis pantainya. Kenapa pakai garapan yang terlama? Karena sebagai titik acuan sebelum dia berubah ke garapan terbarunya. Jadi caranya, kalian ke geoprocessing. Udah dia checklist belum yang 25-nya? Ya, terus pilih buffer. Input featuresnya pilih yang garapan 2023.
Terus biar enak, outputnya kalian simpan di folder yang pengen kalian gunain. Lama banget. Tidak percaya sama Namanya buffer aja. Udah? Apa harus bilang? Apa wait? Enggak, aku banget. Bener kok. Udah bisa lanjut? Udah. Nah, buat ini linear-unitnya kalau kasih 300 meter. Kenapa 300 meter? Sebenarnya 300 meter ini jarak buffer dari onshore ke jarak garis pantainya ke onshore sama offshore. Jadi 300 meter ini sebenarnya jarak umumnya. Cuman kalau kalian pengen pakai yang misalnya 100 sampai 200 meter atau 500 atau lebih itu boleh. Tapi dengan ketentuan, misal kalau 100 meter sampai 200 meter, itu kalau kalian pengen ngolah garis pantai yang wilayahnya sempit atau pengen detail banget gitu. Nah kalau untuk 500 meter lebih itu kalau kalian pengen melihat perubahan paling luasnya. Jadi buffer ini gunanya kayak buat membatasi area yang pengen kalian analisis. Habis itu end time-nya kalian ganti flat. Udah? Udah. Kalau udah diokein aja. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Udah muncul kayak gini hasilnya. Belum. Udah semua? Udah muncul belum? Kalau udah, nah selanjutnya kita pengen bikin baseline. Jadi baseline ini titik acuan untuk melihat perubahan si garis pantainya. Jadi baseline itu yang bagian ini yang di onshore-nya. Caranya, kalian ke katalog, terus pilih folder yang pengen kalian gunain buat menyimpan datanya. Katalog ada di sini. Kalau belum muncul. Terus pilih folder yang pengen kalian gunain. Udah. Kalau udah nemu foldernya, kalian klik kanan aja di foldernya. Bakal muncul dari sini. Bisa? Udah. Kalau udah, kalian pilih yang new. Terus save file.
Udah? Belum. Belum. Kalau udah, name-nya kalian ganti baseline. Baseline aja. Kalau udah, tingkatannya kalian ganti polyline. Terus ini buat nentuin koordinatnya kalian klik edit. Kalian udah ada WGS ini belum? Yang zona kelas 9 di sini. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, iya Maria. Kalau belum, kalian projected yang koordinat sistem. Ada persen klik sekali. Udah. Terus kalian scroll ke bawah, pilih UTM. Terus scroll ke bawah lagi, pilih yang WGS 1984. Terus pilih yang shortcut. Terus cari aja yang 49S. Nah biar kalian nggak nyari kemana-mana, kalian klik sekali terus kalian add to favorit aja biar dia selalu muncul di favorit kalian. Ada bintang ya, ada bintang. Siap. Ya siap. Terus habis itu okein aja. Kalau udah kepilih dia bakal muncul kayak gini. Kalau udah kalian okein aja. Udah? Udah. Ada yang belum? Udah? Kalau udah, layer baseline yang kalian buat di kiri kanan. Udah? Terus pilih edit pictures. Terus pilih start editing. Nah di situ kalian pilih create pictures. Kalau nggak ada, kalian bisa editor. Editor, udah nemu editor? Ada nggak? Ada. Kalau gitu ke editor. Terus ke editing Windows. Nemu? Habis itu pilih create pictures. Habis itu kalian klik sekali baseline-nya. Terus pilih construction-nya line. Belum. Dari mana? Editor. Terus editing Windows. Create pictures. Biasanya diklik sekali. Terus construction-nya pilih line. Udah? Terus kalian pilih trace. Trace itu yang ini. Yang ini. Nemu? Kereta. Udah? Kalau udah, kalian klik sekali di paling ujung si dari garapannya ini. Yang ini ya.
Udah? Kalau udah kalian tinggal ikutin si buffer yang bagian biasanya. Kalau putus gitu nggak pakai icat. Itu dia nggak putus, jadi kamu bisa nyambung lagi. Oh, jadi kalau Jadi misal kamu klik sekali, gimana sih? misal mau pindahin kan, pindahin ke hilang, kamu tinggal klik lagi terus, kan, next lagi. Ada yang udah bisa cara nge-trace nggak? Udah bisa. Bul, abis tadi kan aku berhenti buat lanjutin lagi. Nah, ini apa? Trash. Oh, belum kepilih trashnya, sorry. Oh, tapi nggak ngaruh kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur Atas. Terus bawa aja. ya udah pulang lagi. Kalau udah sampai ujung, diklik 2 kali aja. Ini gimana? Itu udah iya. Sampai drami. Sampai drum. Iya. Kan biasanya doang bawah. Pak, bulan punya aku hilang. Terus aku geser bawah. Thanks. Aja lo.
Ada yang belum mulai? Udah. Kalau udah kan udah jadi nih. Kalian ke editor, terus save edit, terus stop edit. Di buffernya kalian cek saja. Save edit terus stop edit. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Buffernya dia cek saja. Udah? Kalau udah lanjut ya. Kalian terus katalog lagi. Katalog. Terus pilih folder yang kalian pakai tadi, terus diklik kanan foldernya, terus new, terus personal geodatabase. Jadi personal geodatabase ini buat kalian menyimpan sama mengolah berbagai data spasial dalam satu tempat. Yang personal. Nemu gak? Kalau udah bakal muncul kayak gini di katalog kalian. Kayak gini. Kalau udah muncul, kalian ganti nama aja jadi Garpan Semarang. Ganti jadi nama Garpan Semarang. Udah? Kalau udah, si geodatabase ini kalian klik kanan, terus pilih new, terus pilih filter class. Geodatabase klik kanan, new, terus filter class. Kalau udah, di sini kalian kasih nama soal line. Jadi soal line ini tuh batas yang memisahkan antara daratan sama perairan. Sama aja kayak daratan itu. Ini nama kamu. Terus line-nya kalian ganti line figures. Habis itu next. Pilih ya Fitur 49S. Klik aja sekali. Kalau udah kalian next lagi. Nah di sini kita bakal ngisi apa aja yang pengen tampilin di atribut table dari Shortline. Di sini kalian ketik save. Panjang. Aku terlalu dalam.
Terus kumen nih. Kalau aku pilih di luar dulu. Di luar ada. Nanti gimana? Kamu bikin folder baru. underscore Di download nanti kamu tinggal nanti bisa Di mana aja boleh boleh. terus data type-nya pilih yang double. Data type-nya jangan sampai salah karena kadang kalau salah Baru. bisa error. Kita langsung ke gimana? Self line field name-nya data type-nya double. Tahu di mana? Terus lanjut kalian ketik that Ini baru. terus underscore. Nah, bisa. ini nggak bisa personal database-nya udah ganti file juga bisa. Ada yang dua apa ya? Ini data type-nya kalian ganti teks. Di mana lagi kan? Teks ya. Yang bisa dihubung. Kalau udah ketik lagi di filternya DSAS underscore UNCY. Terus data type-nya pilih double. Dan yang itu Apa lagi? Iya. Kalau udah, kalian tinggal finish. Dia bakal muncul layer baru solid. Habis itu kita pengen bikin layer baseline. Jadi kita katalog lagi. Pilih yang di database Garpan underscore Semarang yang kita buat tadi. Diklik kanan sama kayak tadi. New beda kelas apa? Oh ya, katalog. Pilih di database yang kita bikin tadi yang namanya Garpan underscore Semarang. Terus diklik kanan. Pilih new ini samain siapa tadi. Terus fitur kelas. Kasih nama baseline. oh ini ya underscore line Kalau udah, type-nya kalian kasih kalian ganti jadi line blockers. Kalau udah, di next, pilih yang UTM 249S, terus di next lagi, terus di next lagi, field name-nya isi, set, line. Data type-nya pilih double. Terus ketik lagi ID. Data type-nya yang long integer. Ya, ID. Data type-nya long integer. terus bawahnya dari Kalau udah, kalian ketik lagi DSAS. DSAS underscore group. Data type-nya juga long integer. ganti yang Habis itu lanjut DSAS search.
Data type-nya double. Terus next lagi. Hasilnya nanti kayak gini. Terus yang terakhir double. Yang biasa. Next. Kalau udah, kalian tinggal finish. Oh, teksnya sekali dong. Yang terakhir. Udah semua? Terus itu di next. Terus kamu bikin lagi yang Ada yang belum belum? Ada yang belum? ini di kita tidak pernah terus news terus namanya baseline. Kalau ada yang mau diulangi bilang ya. Kalau udah di layer sini kalian checklist baseline yang shoreline, terus sama garapan 2023 sama 2025. Jadi yang checklist sama shoreline sama garapan 2025 sama 2023. Hah? Mau lanjut ya. Jadi di sini kita pengen mindahin atau nge-paste si garapan ini ke layer shoreline. Jadi caranya si layer shoreline ini kalian klik kanan dulu, terus edit filter, start editing. Nah, tipenya tinggal di dalam. Boleh tolong ulangi nggak? Ya, oke. Shoreline-nya di kanan, edit filter, start editing. Ini geometri double long insert. Kalau udah kan bakal muncul panah kayak gini. Nah kalian klik sekali di kanvasnya, terus kalian seret aja sampai bentuk kotak ini. Jadi kita kayak mau Ini tinggal ikutin. nge-selection. Kamu Klik kanan sekali, terus seret aja. ini kamu aja besok Kok hilang lagi ya? Udah kayak gini semua, ada yang nggak bisa, ada yang belum select. Kok hilang? Ini yang buat ini. Kenapa? Udah ya? Tiga ini aja. Nggak semuanya. Lanjut ya. Jadi layer garapannya kalian checklist. Garapan yang 2023 sama 2025 di checklist. Terus itu kosong. Nah ini kalian klik kanan kanvas ininya, kanvas kosongnya. Terus press kanan. Terus di oke. Di apa tadi? Terus? Terus bisa ya udah Harus di stop edit lo nggak? terus dia baru mau Nah iya, langkah di copy. Ada langkah di copy. Ada di copy.
Habis blok juga pintu. Baru dikopi. Terus dipelajari langsung dipelajari. Tapi dia jadi dulu depannya. Sampai di Yang baru Iya. Bahasanya gimana? di dia maksudnya Iya. dicari dulu soalnya. Bentar ya. mana? Udah. Jadi lo sampai biasanya. Udah. Ini yang kamu kopi. Tapi pokoknya cara kayak gitu. Mereka baru sampai soalnya. Oh, sedikit mana nih? Kalau kamu mereka baru soalnya. Jadi Baru sampai mereka. Kalau mau Itu baseline Shirley Garpan yang 2005 Ini kamu kopi tadi apa? Yang tadi Shirley Memang ada buffernya. Iya, masuk kan? Ikut. Kopi gimana? Ini yang dicontohin buffernya agak keikut. Yang punya kalian yang gak ada buffernya itu yang benar ya. udah belajar. Oh Jadi kami, oh iya benar Mas. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini dari soalnya. Kalau udah layer soalnya, kalian klik kanan, terus open attributable. Ini save editing nggak? Belum, kita kan mengisi masih biru ya. masih biru di atas ini aja klik yang di clear select kita sebelah sini kelihatan Dia lagi pulang. Oke, thank you ya. Ya. udah dibuka tabelnya. Ada di sini kita mau pilih date dari garis pantainya. Nah, tiap arbit ini format penambahan tanggalnya itu berbeda-beda. Kadang ada yang tahun dulu, ada yang tanggal dulu atau bulan dulu. Terus itu kita nggak bisa nentuin apakah yang kalian tuh tanggal dulu atau bulan dulu. Itu tuh cuma bisa ditentuin pas udah masuk ke pengolahan selanjutnya.
Jadi misal pengelolaan kalian selanjutnya itu error, berarti itu salah satu faktornya ada di saat format pengisian format tanggalnya. Iya. Tadi udah ya. Kalau kita isi date-nya, kalian isi. Kalau aku pakainya tanggal dulu, format tanggal, bulan, tahun. Jadi tanggalnya tanggal 5, garis miring. Sabar. Jangan pakai nol ya guys. 10 garis miring 2023. Terus lanjut yang bawahnya, tanggal 29 bulan 4 2025. DSAS UNC-nya ketik 0 aja, isi 0. Udah? Kalau udah di close aja. Terus pilih editor, terus kalian save, terus stop editing. Save edit dulu ya. Ya, save dulu baru stop. Lanjut. Sekarang kita masuk ke layer baseline. Jadi si outline ini kalian cek saja. Jadi checklist yang baseline kapital sama baseline kecil. Huruf kecil maksudnya. Di checklist. Sama apa sih? Baseline dua-duanya di checklist. Ya, dulunya baseline yang kalian buat tadi di checklist. Kalau udah, layer baseline yang huruf kapital semua, kalian klik kanan. Terus edit features, start editing. Ini sama, kita mau mindahin si garis baseline di yang huruf kecil ini ke yang baseline, di layer baseline yang huruf kapital. Jadi caranya sama, kalian select ini, terus copy si baseline-nya. Udah, terus di copy jangan lupa. Terus baseline ini dia checklist yang huruf kecil, yang layer huruf kecil ini. Terus kalian klik kanan di kanvas kosong ini, terus paste. Terus oke. Bisa nggak? Kalau udah, layer baseline-nya kalian klik kanan, terus open attribute table. Nah, di sini kita bakal isi ID sama DSAS group. Kalau ID ini kita isi 1 karena baseline yang kita punya itu cuma 1. Terus DSAS group juga kita isi 1 karena kita hanya ngolah di satu wilayah aja. Walaupun tahunnya banyak sampai 2, 3, atau 5, kalau wilayahnya 1 kalian isinya 1. Tapi kalau misalnya baseline-nya kalian lebih dari 1 berarti isinya sesuai baseline kalian punya. Kalau udah, table-nya kalian close saja. Kemudian editor, start edit, terus stop editing. Ini satu lanjut. Kita lanjut ke Apa tadi? Kalau udah, kalian ke editor, kalian checklist shoreline-nya.
Kalian pilih atribut otomator. Kalian udah pada extension DSS-nya kan? Kalian udah ada belum tools ini di Artis? Oh iya. Terus apa? Sudah. Kalau udah, kalian pilih yang atribut otomator yang dari pas udah kalian install DSIS, dia bakal muncul kayak gini. Ya. Ada. Oh, aktif. Kalian klik. Bentar ya. Bentar lagi sih. Paling udah pergi. Oh iya. 19 ya? Belum lalu saja. Dadah. Tapi ya, dia pas pulang. Kan beda sama ya. Oh iya. Ada lagi. Pas itu jadi
masjid ini jalan, jadi kepotong jalan. Tapi sebenarnya nanti sama aja. Oke, Kini lagi istirahat. Kalau udah, kan udah masuk ke sini, munculkan yang kayak gini. Di bagian ini kan select one or more solo layer. Punya gua nggak ada gitu. Nah, Yang nggak ada emang rawan error di bagian DSAS, jadi bisa dibuka. ini semuanya nggak ada gimana? Ditutup dulu addressnya, di save dulu, tutup terus nanti masuk ke iya saja. Iya. Kalau udah, kalian pilih yang ini sampai survive. Terus checklist semua field yang ada di sini. Terus ini kan select baseline layer, ikutin aja biasanya. Terus dia pilih checklist. Ada yang nggak muncul lagi nggak? Siapa yang nggak muncul lagi? Satu doang, Widya doang. Oke, lanjut aja. Terus kita buka aja. Habisnya. Sesuai setup select baseline layer. Baseline. Oh, baseline layer kan baseline. Ya. Tapi pilihnya ada doang ya. Asal pilihan kamu. Apa aja? Udah, kalau udah tinggal di close saja. Terus pilih yang default parameter yang kecil di sebelahnya. Apa? Tadi di close saja. Terus kiri lagi. Default parameter. Kalau di close, jadi default parameter. Udah? Oh, udah. Di sini kita bakal isi baseline parameter. Baseline layer, kalian pilih yang baseline. Baseline ID fieldnya dipilih ID. Baseline group field dipilih DSS group. Baseline search dipilih yang DSS search. Terus baseline Nah, di sini ada baseline placement, kalian beri onshore karena kita bikin baseline-nya tadi mengarah ke daratannya, onshore-nya. Terus baseline orientation-nya kalian checklist dan show baseline orientation. Udah. Kalau udah, kalau yang ini dipilih left is to the right karena saat kita digitasi tadi kan mulainya dari kiri ke kanan, jadi si daratannya itu ada di sebelah kanan kayak gini, kanan sini. Udah. Kalau udah, kalian ke menu yang software setting sebelahnya. Udah. Source layernya kalian pilih source line.
Soalan that fieldnya kalian pilih that. Terus soalan uncertainty pilih UNCY. Kalau udah kalian masuk metadata setting. Nah ini kalian isi pribadi kalian. Di sini ada indikatornya isi DSS saja. Isi sesuai ini. Bentar. Ini indikatornya DSS, abstraknya DSS, purpose-nya DSS. Emang udah isi? Kalau udah kontak informationnya kalian isi sesuai nama kalian tapi ya dengan email kalian, telepon kalian. Ini harus yang real, mau telepon real. Ini apa nih? 02. Nomor HP sih. Kenapa sih? Biar apa coba Argis butuh-butuh beginian. Aku mau disclaimer sedikit karena kan DSS ini agak suka error ya. Jadi dari sini tuh kita bakal ngitung atau bikin transeknya. Jadi misal nanti kita bikin transeknya error, jadi kita nanti tutornya pakai video tutor. Jadi tutornya sampai sini aja. Kalau error, nggak bisa kan sih? Kita nanti Masa gini, mau pakai satu. Ya makasih ya Naomi. Apa? Stage-nya ada ini. Stage-nya. Ini gimana? Oh, anjay gitu ya. ya kontak informasinya udah semua. Oke. Gimana SSI? Oh iya kita pakai SSI. Suruhnya itu kan dapat duit kalau udah ya oke. Udah oke. Nah inilah yang nentuin nanti berhasil apa enggak bikin Ini berhasil nggak? belum. Oh belum. Tapi kalau itu nanti muncul ini yang R ini sebenarnya yang biasanya. Berarti itu yang berhasil ya? Yes. Jadi muncul nggak? Muncul. Muncul. Berarti daerah. Errornya tuh bukan di bagian ini, tapi pas kita bikin transaksi. Ini kan nentuin baseline-nya. Oh, kalau udah muncul error ya. Enggak ini. Iya. Error banget. Habis itu kalian pilih yang cash transact ya ini. Di sebelah default parameter tadi. Ya, nemu. Ya. Pilih. Terus oke.
Nah, ini berhasil lagi. Udah, kalau udah kalian ketik di yang ini, kolom ini, transact underscore Semarang. Saya bisa belajar ya. Padahal aku cuma nggak. Udah, lanjut ya. Kalau udah, kita bakal isi from baseline transaksi pastinya sama smoothing distance. Nah, from baseline ini apa? Jadi itu maksimal dari kita nanti maksimal dari transaksi yang mau kita buat dari baseline ke solve. Jadi misalnya kalau kita kelebihan berarti nanti ada gaji itu bakal melebihi si solve-nya. Jadi di sini cara nentuin kalian pengen isinya berapa. Ini aku contohin aja ya, kalian nggak usah ikut. Di close, terus kalian pilih penggaris ini. Nah di situ, nah diklik sekali. Terus di sini kan ada tuh kayak misalnya dia ada 299 meter, bla bla bla, gitu. Nah, kan tadi udah gitu, jadi di sini ini kita isinya from baseline-nya 1100. From baseline-nya isi 1100. Udah. Kalau transaksi pasti ini kayak jarak antara transaksi satu dengan transaksi yang lain. Biar ini nggak terlalu diefek, jadi kita kasih nilai 100. Kalau smoothing distance ini kayak misalkan ada baseline atau suaranya yang menukik banget ya. Jadi biar dia enggak yang kayak motongnya kayak kasar. Jadi makanya kita isi smoothing distance itu semakin besar dia semakin halus. Pembelokannya gimana ya? Iya, berapa? Kok semakin besar semakin bukannya semakin besar berarti space-nya semakin gede. Bukan space, smoothing distance. Oh, smoothing. Berapa sebenarnya di sini? 8.000 lah. Berapa? 8.000. Oke, terus. Iya ya, smoothingnya. Kalau transaksi pastinya 100 saja. Kalau transaksi space-nya gimana? 100. Jarak antara transaksi. Oh, smoothing 5 S5. Smoothing space ya. 8.000 ya. Nah ini kan nanti yang nentuin dan pengolahan kita tuh error apa enggak. Ya oke. Ya kalau error berarti tidak tetap. Oke coba oke. Tadi kalau Coba nanti
Katanya aku bilang ya, kalau misalnya error, kemungkinan di tanggalnya, format tanggalnya itu beda-beda. Jadi, coba kalian ke layar slide lagi. Slide kanan, open attribute table. Yang di bagian ini. Tadi kan kita bulan dulu ya. Tanggal dulu ya. Coba sekarang bulan, tanggal, tahun. Tapi di sekarang ini dulu. Layar slide-nya kan di kanan dulu. Terus edit features, start editing. Kalau udah, klik kanan lagi slide-nya, terus open attribute table. Coba formatnya kalian ganti bulan, tanggal, sama tahun. Habis itu diulang lagi Ki. Reset ke Enggak, jadi kamu langsung ini nanti masuk bagian transaksi. langsung yang pilih cash transact. Iya. Oh, Coba siapa yang coba dong Ki. Bikin lagi coba bikin aja. Iya. Apa aja ya? Dari awal. Enggak, berarti kan habis diganti tanggalnya. Kamu harus start belum tadi? Udah. Udah. Habis start stop. Iya, stop. Save stop. Udah. Cash transact. Cash transact. Oh, dari situ doang. Yang diubah cuma tanggalnya doang. Kalau udah bisa. Kalau masih sama aja gimana? Oh, udah. Kalau masih sama aja. Gak mungkin. Kirim aja ya, dikirim aja. Apanya editin? Ada yang nggak bisa lagi, ada yang lagi. Ini Eski sambil lanjutin buat yang bisa ya. Oke. Dan kalau mau lama, Bisa. Iya, nanti ya. Kalau udah, yang di bagian transact layer selection, ini kalian udah select kalau pilihnya cuma. Udah. Udah. Kalau udah, kalian ke kalkulate rate untuk kamu. Tadi udah pilih. Nah, di sini juga rawan error. Kalau udah, kalian checklist select all yang ini. Yang ini, udah. Terus yang select red for color ini isi NSF. NSF ini adalah nilai total laju perubahan dari garis pantai terlama ke yang terbaru. Di sini juga ada LRR, di mana LRR itu laju perubahan garis pantainya per tahun. Kalau NSF tadi apa per bulan? Total semuanya. Kalau LRR per tahun. Kita pakai yang NSF aja. Udah. Nah, kalau udah kalian klik kalkulate. Harusnya benar. Ya. Ada yang error nggak? Error. Beneran nggak? Munculnya apa? Yang error munculnya apa? NS error. Unable to find database. Sophie. Kayak gitu Ki. Sophie mau colokan ya? Iya, aman.
Kenapa? Aku bisa. Cuman tadi aku apa? Aku mau pakai ini aja. Ini doang. Saya suka soalnya maksudnya Ada juga deket sih. Kenapa? Kamu? Iya. Betul. Kalian mending subscribe YouTubeku, channel YouTube. Berapa subscriber? Nol. Keluarga aku semua. Ada notifnya nol. Itu pada aku juga ibaratnya tapi kayak gitu ya ada
Tadi ini kan coba Terus kalau tidak ada plastik lo sama bedanya? Kalau berapa? Kalau misalnya nanti Indonesia kalau udah punya atribut kan kita punya atribut ini juga di closing kenapa cuma di closing ini beda nggak masuk closing ini kalau closing yang atas beda
Sebelumnya aku mau masuk karena ini dasarnya juga dan banyak yang error. Kemungkinan bakal dikasih video tutor dan mungkin datanya juga. Jadi videonya kemungkinan bakal hapus 3. Ya, jadi gitu. Ya, di sini format laporan dulu ya. Kamu udah kalau Kecemasan kurang.